Menjelang Idul Adha atau Hari Raya Kurban, tentunya kita harus bersiap untuk menyediakan beberapa hewan ternak yang siap untuk dikurban. Salah satu syaratnya tentu harus sehat. Tetapi tentunya dengan adanya serangan PMK atau penyakit mulut dan kuku, kita pun harus mengantisipasi agar hewan kurban yang disediakan juga dalam kondisi yang baik. Kita masih dalam pembahasan tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke Bang, tadi kan berarti memang tidak masif, tetapi penyebaran itu ada. Dari 3 kabupaten sekarang menjadi 5. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Timur dan Metro bertambah lagi. Nah, artinya ini selalu harus kita waspadai penanganannya. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita? Untuk sementara memang pemerintah ini sudah melakukan vaksin ya. Mereka melakukan vaksin agar penyebarannya tidak cepat dan masif. Artinya dengan vaksin itu mudah-mudahan tidak ada lagi penularan dari satu ternak ke ternak lain. Tapi memang itu harus ada pembatasannya, dikemanakan ternak yang sudah terdampak. Gitu loh. Apakah dikonsumsi sehat? Sementara kalau untuk kurban sendiri memang bukannya tidak bisa kurban, cuman tidak afdol aja. Betul. Sementara yang dikurban itu adalah hewan yang terbaik, kan gitu ya, yang berkualitas gitu itu. Karena kurban itu memang persembahan kepada Sang Pencipta gitu. Jadi ya memang yang terbaik. Jadi kalau dia penyakitan seperti itu akan menimbulkan keraguan bagi yang berkurban untuk melakukannya. Gitu. Betul sekali. Tetapi tentunya upaya penyembuhan juga sudah dilakukan. Salah satunya ada di Mesuji ya Bang ya. Yang ternyata juga dilakukan upaya karantina dan juga diberikan obat-obatan dan juga gizi terbaik. Sehingganya yang sakit PMK tadi ternyata sudah kembali sembuh. Tetapi tentunya untuk menyiapkan hewan kurban tetap harus yang paling terbaik. Karena itu kita juga harus mengamankan hewan-hewan ternak yang kondisinya masih sehat, yang masih betul sekali. Nah, upaya apa yang tentunya harus disiapkan Bang untuk menciptakan rasa aman? Apakah kita perlu sertifikasi hewan nih Bang? Seperti kita yang sudah melakukan vaksin ada sertifikasinya. Jadi sebenarnya memang itu juga masih jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan kita adalah vaksin yang diberikan. Sekarang Lampung sudah mendatangkan 7.200 vaksin PMK untuk ternak kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan adalah apakah vaksin itu gratis atau berbayar? Kalau dia bagi peternak besar atau perusahaan ternak, penggemukan ternak, itu kalau berbayar pun tidak terasa. Cuman kalau petani yang hanya memelihara 1 atau 2 ekor ternak, kemudian diminta vaksin dan dibayar, apakah mereka kuat seperti itu kan? Betul. Sementara mereka ingin cepat-cepat menjual hewan ternaknya karena ini kesempatan harga masih tinggi karena kredit kurban gitu. Nah, jadi memang ada upaya lanjutan dari pemerintah bahwa mungkin menggratiskan vaksin, kemudian memberikan pengobatan alternatif yang berikan mungkin bisa dari herbal, dari tumbuh-tumbuhan yang bisa diberikan kepada sapi agar kuku dan mulutnya bisa sembuh. Betul. Terutama isolasi ya. Isolasi udah benar itu karantina itu sama PMK Mesuji itu. Wah, luar biasa sekali. Kemudian juga salah satunya kita membatasi akses hewan masuk ya Bang ya, dari beberapa daerah. Tapi tentunya untuk Provinsi Lampung sendiri kita patut bersyukur sebagai lumbung ternak untuk pemasok bahkan berlebih berarti ya. Untuk kebutuhan kita di dalam provinsi sendiri cukup sekali ya Bang ya. Berlebih ada 9.000 ekor yang bisa dikeluarkan. Tapi sayangnya yang 9.000 ekor ini tadi bisa dibawa keluar nggak Bang kalau lagi musim PMK ini? Apalagi Lampung sendiri sudah teridentifikasi kan gitu. Artinya daerah lain juga ragu kan untuk menerima gitu. Artinya tinggal pemerintah berusaha harus meyakinkan dan mungkin bagus juga kalau memang sertifikasi vaksin itu ya. Ada sertifikat vaksinnya kan gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, apa yang mungkin bisa kita lakukan dari kalangan masyarakat sendiri tentunya pada peternak supaya kita juga bisa mencegah penularan PMK terutama pada daerah-daerah yang tadinya belum terserang dari penyakit tersebut, Bang. Jadi sebenarnya peternak itu juga harus benar-benar mengikuti anjuran dari penyuluh lapangan peternakan ya. Itu ada dinas-dinas itu bagaimana dia cara mempertahankan meningkatkan stamina hewannya gitu. Tidak sekedar gemuk, tidak sekedar besar, bahkan sekarang gemuknya gemuk air di gelonggongan ya? Di gelonggong itu kan. Gelonggong, Itu juga tidak sehat gitu. Sebenarnya gitu. Ternyata sekarang mereka harus sadar bahwa sapi yang mereka jual walaupun harganya tinggi
Tapi kalau tidak berkualitas tidak bakal diberi orang. Ini juga jadi salah satu warning bagi peternak untuk tidak macam-macam dengan hewan ternaknya, kan gitu ya. Nah, kemudian juga mereka harus memberikan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu adalah misalnya makanan yang benar-benar dari tumbuhan, mungkin konsentratnya juga kalau memang diberikan konsentratnya juga harus terjamin bahwa itu sehat, kan gitu. Selain itu juga mereka harus sangat telaten dengan ternaknya kalau saat mendekati ternak. Jangan sampai dia dari luar mungkin membawa penyakit itu dari kandang orang masuk ke kandang dia, jadi ternaknya ikut kena juga, kan gitu. Mungkin manusia tidak akan tertular, tetapi kita bisa menjadi pembawa. Betul. Waduh, bahaya juga ya. Nah, kemudian yang paling penting juga Bang, tentunya bagi masyarakat yang akan menerima hewan kurban atau juga yang ingin berkurban, apa yang perlu dilakukan supaya kita tentunya merasa aman, tentram, dan merasa yakin saat kita ingin mengonsumsinya juga, Bang? Nah, itu dimulai dari yang berkurban. Yang berkurban itu harus teliti melihat hewan yang akan dibelinya yang untuk kurban, karena memang secara filosofi kurban ini tidak sembarang hewan yang diberikan, gitu ya. Tidak sekedar menunaikan yang penting hewan, tapi dia harus berkualitas, gitu, segala macam. Ada beberapa cerita dalam cerita spiritual dari kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu, gitu ya, bahwa memang yang dikurbankan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu memang harus, Allah Subhanahu wa taala itu memang harus yang terbaik. Kalau tidak terbaik, ada buktinya bahwa beberapa kurban yang tidak diterima akhirnya dengan Allah, gitu. Wah, tentunya kembali lagi kepada niat kita untuk beribadah dan juga berbagi berkah. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.